Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita akan hapus untuk soal nomor 10 dan coret-coretannya. Jadi untuk nomor 10 ternyata jawabannya di KJ-nya salah ya. Karena kita sudah cek secara rumus dan secara konsep stoichiometry. Oke. So, kita lanjut ke soal nomor 11 dan 12. Oke, sebentar ya. Oke, so untuk nomor 11, jika 1 ml larutan NaOH 1 molar ditambahkan ke dalam 1 liter air, volume ini akan memiliki pH sekitar berapa? Nah, sekarang kalau misalkan kita benar-benar polosan masukin, misalkan kita tahu bahwa ini karena berhubung NaOH ya, karena pasti basah. Jadi nomor 12 ini kayaknya disimpan dulu. Nah, POH sama dengan min log OH min. Tapi permasalahannya adalah OH minnya ini ternyata konsentrasinya belum ada. Kalau kita pakai rumus, maka adalah P dikali MB, maka OH minnya itu setara dengan 1 dikali 1 molar. Karena molaritas basanya 1, maka OH minnya adalah berapa? Masa 1 gitu doang kan? Nah, pas kita cek, ya kan, berarti POH sama dengan min log 1. Justru ya jawabannya 0. Karena apa? Dalam logaritma di sini, kalau 1 itu jawabannya ya pasti sekitar 0, deh. Nah, makanya kemungkinan besar ini ada sesuatu yang tidak beres untuk soal nomor 11. Jadi, apa namanya? I think ini awalnya punya segini, terus jadi gini, masuk soalnya tuh begini. Saya punya di sini 1 ml NaOH misalkan. 1 ml NaOH 1 molar. Atau kurang gede dikit ya. Misalkan saya punya wadah seperti ini. Itu adalah 1 ml NaOH 1 molar. Nah, saya punya air nih di sini. Ditambahkan ke dalam 1 liter air. Nah, di sini ada 1 liter air nih ternyata. Berarti ini 1 liter air dimasukkan dong ya kan ke sini nih. Maka di sini pasti 1 liter lebih. Cuman karena berhubung yang ditambah 1 ml doang, I think nggak ada ngaruh ke volumenya. Nah, tapi ada dampaknya. Nah, kalau misalkan ini terjadi, maka pasti ini akan terbentuk kurang lebih 1 liter, tapi NaOH-nya 1 liter NaOH-nya udah nggak segini lagi ya, nggak 1 molar lagi, tapi berubah drastis. Karena ingat, basa ataupun asam kuat ataupun basa kuat, ya intinya asam sama basa ini kalau misalkan dari kondisi standarnya, kalau ditambahkan air dia akan semakin melemah. Kenapa? Karena kita menggunakan ini jatuhnya tuh kayak konsep titrasi ya. Cuman I think kalau dibandingin sama konsep titrasi lebih masuk akal seperti ini. Jadi ketika kita kita melakukan seperti ini, itu yang akan selalu tetap itu adalah jumlah molekulnya, jumlah molnya. Yang berubah hanyalah adalah volume dan konsentrasi. Jadi di sini bisa kita bilang bahwa mol sebelum N sebelum itu sama dengan N sesudah. Nah, di mana untuk mencari di sini kita pakai rumus N-nya karena kita tahu bahwa M itu sama dengan M per V dalam satuan liter, maka N sama dengan M dikali V dalam satuan liter. So, di sini kita masukin. Berarti M1 dikali dengan V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, M1-nya itu 1 molar. Ya, 1 aja kita masukin. Untuk volume awalnya tuh 1 per 1000. Sama dengan konsentrasi yang kedua, kita nggak tahu berapa, kita bilang X, volumenya 1 liter, 1. Maka 1 kali X ya X, 1 dibagi 1000, ya 0,001. Atau bisa simpulkan bahwa molaritas yang kedua ini kurang lebih 10 pangkat min 3 molar.
Jadi kalau misalkan saya punya 1 ml NaOH 1 molar, saya cemplungin ke air yang 1 liter, maka karena ingat ya, ini karena 1 mili ya. Jadi karena 1 mili ini kayaknya nggak begitu berpengaruh. Nggak begitu berpengaruh. Karena kalau misalkan 1 liter dibandingin sama 1 mili kan ya jauh banget kan. Makanya di sini saya bisa abaikan penambahan volume dari NaOH-nya. Berarti ataupun kalau misalkan kita masukin ini berarti 1 liter atau gini 1,001 liter seperti itu. So di sini kita masukin 1,001, cuman ya kalau kita hitung ya pasti mendekati 1 jawabannya. Makanya kita pakai pembulatan di sini. Di sini kita pakai pembulatan, jawabannya mendekati 1. Ya sama aja kan, jadi nggak guna. Nah seperti itu. So di sini kita hitung POH sama dengan min log OH min. Nah jadi pertamanya tuh sebenarnya ke sini dulu, cuman kita ragu. Wah ini kan ingat ya, kalau misalkan kita punya suatu asam atau basa, kalau ditambahin air atau ditambahkan ke air itu otomatis konsentrasinya bisa berubah. Nah ternyata yang kita ukur adalah yang ini nih. Jadi yang kita ukur OH minnya sekarang adalah dari NaOH yang 10⁻³ molar. Maka OH min sama dengan B dikali MB. Maka OH minnya sama dengan B-nya 1 karena NaOH itu OH minnya 1 doang. Dan MB adalah 10⁻³. Maka OH minnya sama dengan 10⁻³ molar. Ya udah, kita masukkan. Berarti POH sama dengan min log dari 10⁻³ berarti POH-nya sama dengan 3. So bisa langsung kita cari untuk pH-nya adalah 14 dikurang POH. Standarnya ingat ya. Standarnya itu adalah pH sama POH itu kalau ditambahin harus 14. Berarti 14 kurang 3, ini jawabannya adalah 11. Dan jawabannya adalah yang E. Dan sesuai juga dengan kunci jawaban. Nah, atau untuk mencari OH min di sini bisa pakai NaOH, ini akan terurang menjadi Na+, ya, ditambah dengan OH min. Dan mula-mula reaksi setimbang. Nah, ini habis ya. Kalau ini habis, ini 10⁻³ atau 0,01 atau 10⁻³ deh molar. Nah, berarti yang bereaksi ya sama nih 10⁻³ molar. Maka di sini yang terbentuk NaOH atau yang bereaksi si OH minnya adalah 10⁻³ molar. Dengan awalnya belum ada, maka terbentuklah 10⁻³ molar di bagian sisanya. So tinggal masukin, ketemu di jawaban POH-nya 3 dan pH-nya 11. Jadi seperti itu ya untuk mengerjakan soal nomor 11. Hati-hati. Jadi jangan serta-merta kalau kita masukkan gitu ya. Apalagi ini kan emang udah sesuatu yang satu kesatuan tersendiri seperti ini, kemudian dimasukkan ke dalam air. Nah beda dengan nomor-nomor sebelumnya yang ada dimasukkan sekian gram, mR-nya sekian ke dalam sehingga menjadi bentuk larutannya adalah 2 liter ataupun 1 liter. Nah itu kita nggak perlu pakai ini. Karena apa? Kita sudah mencampurkan sekaligus. Jadi awalnya tuh ya anggap aja belum ada emang. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 11. Kita ke-12 ya. Nomor 12, tetapan disosiasi suatu asam lemah itu adalah 10⁻⁷. Nah, ini nggak mungkin alfa ya. Karena tetapan disosiasi itu adalah Ka. Nah, ini adalah Ka. Berarti di sini diketahui bahwa Ka-nya itu sama dengan 10⁻⁷. Kemudian dikasih tahu pH-nya sama dengan 4, maka molaritas asamnya itu berapa? Nah, di sini kan bahas yang lemah nih. Maka ada nggak hubungan Ka dengan Ma atas sama pH? Nah, yang bisa kita hubungkan dengan Ma ini adalah si Ka doang. Apa rumusnya? H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Tapi permasalahannya adalah H+-nya ini belum ada. Cari. Pakai rumus pH sama dengan min log
H+. Nah, berarti ini 4 sama dengan min log H+. Nah, yang biasa udah ngerjain nih pasti tahu nih, H+-nya itu setara dengan 10 pangkat min 4 molar. Ya udah tinggal kita masukin 10 pangkat min 4 sama dengan akar dari Ka 10 pangkat min 7 dikalikan dengan Ma. Nah, kita pangkatkan 2 kiri, kita pangkatkan 2 kanan supaya akarnya hilang, akar kuadratnya hilang. Ini 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat min 7 dikalikan dengan Ma. Maka untuk mencari Ma ya 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 7. Maka dapat disimpulkan bahwa molaritas asamnya itu adalah 10 pangkat min 1 molar. Ya, karena kalau kalau dibagi pangkatnya dikurang. Min 8 dikurang min 7, jawabannya adalah min 1. So, untuk konsentrasi asam lemah ini adalah 10 pangkat min 1 molar dan jawabannya adalah yang A. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus terlebih dahulu untuk soal nomor 12-nya. Kita lanjut ke nomor 13 dan 14. Untuk nomor 13, suatu asam lemah sekian molar memiliki pH sekian. Jadi untuk nomor 13 ini berarti kita tahu bahwa ada pH-nya sama dengan 3,5. Terus untuk molaritas asamnya itu adalah 0,01 molar atau 10 pangkat min 2 molar. Yang ditanyakan adalah Ka-nya itu berapa. Ya udah, berarti supaya ada hubungannya Ka dengan yang diketahui, maka yang ada hubungannya adalah konsentrasi H+ itu sama dengan akar dari Ka dikali Ma. Tapi H+-nya belum ada. Cari dulu. pH sama dengan min log H+. Nah, berarti ini 3,5 sama dengan min log H+. Nah, berarti konsentrasi H+-nya ini langsung tembak aja berapa? 10 pangkat min 3,5. Ya udah tinggal kita masukkan. Nah, di sini nggak mungkin dalam bentuk misalkan berapa dikali 10 pangkat berapa ya. Karena kita nggak mau ribet mikirin itu. So, kita bisa pakai pendekatan seperti ini aja. Ini 10 pangkat min 3,5 sama dengan akar dari Ka dikalikan dengan 10 pangkat min 2. So, tinggal kita pangkatkan 2 kiri, pangkat 2 kanan untuk menghilangkan akar kuadratnya. Berarti ini 10 pangkat min 7, karena kalau dipangkatin pangkatnya dikali. Ini jadi Ka dikali 10 pangkat min 2. Maka Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2. So, Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi jawabannya untuk nomor 13 adalah yang C. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. And then kita bisa lanjut ke nomor 14. Volume air yang harus ditambahkan pada 10 cm HCl 10 cm kubik HCl yang pH-nya sama dengan 0. Wah, pH-nya 0. Nah, agar diperoleh larutan yang pH-nya 1. Nah, di sini kita nggak tahu berapa, intinya yang penting ini ditambahin air. Berarti ditambahkan X ya. Berarti ini adalah volumenya 10 ditambah dengan X cm kubik HCl yang pH-nya sama dengan 1. Nah, ingat, ini dikaitkan dengan mol ya. Nah, ternyata nomor 13 ini ternyata masih kurang membuat ini kurang lebar. So, untuk nomor 13 dihapus terlebih dahulu. Nah, so ini bisa kita ke atas. Ingat, kaitannya adalah mol sebelum itu sama dengan mol sesudah. Nah, berarti kira-kira kalau misalkan ini sebelum dan sesudah, yang sebelum ini kan berarti M1 dikalikan dengan V1 sama dengan M2 dikali V2. Tapi permasalahannya adalah M1-nya belum ada dan M2-nya belum ada.
Bagaimana cara mencari M2 atau konsentrasinya? Nah, ingat, dari HCl ini kalau kita uraikan, itu adalah H plus ditambah dengan Cl min. Nah, kalau misalkan dengan pH-nya 0, kita nggak tahu nih H plusnya berapa. Nah, gimana mau nebak HCl-nya berapa gitu kan? Nah, kalau misalkan pH-nya 0, berarti min log H plus, ini pH 1 ya. Min log H plus kondisi ke-1 sama dengan 0, maka min log berapa nih supaya hasilnya 0? Oke, berarti ini benar ya, untuk H plusnya itu besarnya 1 karena apa? Berapa? Ini kan artinya berarti 10 pangkat berapa hasilnya adalah 1, ya 10 pangkat 0 gitu ya. Atau 10 pangkat 0 itu hasilnya berapa? Nah, jadi di sini H plus kondisi ke-1 itu jawabannya adalah 1. 1 molar. Nah, berarti kalau misalkan kita lihat kondisi seperti ini untuk HCl-nya berarti mula-mula reaksi setimbang. Maka tapi karena berhubung ini kita pakai H plus aja juga udah mendukung, karena yang kita otak-atik kan adalah H plusnya ya, bukan si HCl-nya itu sendiri. Nah, kemudian untuk pH kedua, pH kedua itu sama dengan katanya 1. Berarti min log H plus kondisi kedua itu sama dengan 1. Berarti H plus kondisi keduanya itu sama dengan 10 pangkat min 1 molar. So, di sini kita ketemu. Berarti ini 1 dikalikan dengan volume awalnya adalah 10 per 1000, karena kita harus ubah dalam bentuk satuan liter ya. Sama dengan M2-nya adalah 10 pangkat min 1 dikalikan dengan 10 dikurang X. 10 ditambah dengan X. Nah, berarti gimana nih? Nah, ini kalau misalnya kita kerjakan berarti ini 10 pangkat berapa nih? Nah, ini kalau kita coret 0-nya 1, bawahnya masih ada 2 ya. Nah, coret 1, ini coret 2. Berarti ini jadinya 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 sama dengan 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 1 dikalikan dengan 10 ditambah X. Oke, wait bentar ya. Nah, berarti di sini untuk mencari 10 tambah X-nya itu boleh seperti ini ya. 10 pangkat min 2 dibagi dengan 10 pangkat min 1 sama dengan 10 ditambah X. Nah, cuman karena berhubung di sini, karena berhubung kita pakai 10 tambah X itu dalam satuan cm kubik, ya namanya dibandingin kan ya nggak ada masalah dong kalau satuannya sama. Berarti ini 10, ini 10 tambah X. Jadinya 10 per 10 pangkat min 1 sama dengan 10 ditambah X. Maka ini kalau pangkat dipangkatin, pangkat dibagi bilangan berpangkat, pangkat itu dikurang. 1 dikurang min 1 itu adalah 10 pangkat 2 sama dengan 10 tambah X. So, berarti 100 sama dengan 10 ditambah X, maka X-nya adalah 100 dikurang 10, berarti X-nya adalah 90. So, bisa kita katakan ditambahkannya adalah 90 cm kubik. Jadi jawabannya adalah, nah, volume air yang harus ditambahkan adalah yang 90 ya, bukan yang 100. Kalau jadi 100 betul. Tapi kalau misalkan ditambah berapa ya ditambah 90. So, jawabannya untuk yang D itu salah ya. Nah, dimana sebelum kita lanjut ke sini, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ini jawaban nomor 14 itu yang C. Kita belum selesai nih untuk yang di bagian sini. Mula-mula reaksi setimbang. Jadi kalau misalkan kita mikir ini ada hubungannya, kita hubungkan dengan HCl sekian molar misalkan. Ya, ini kan awalnya 1 nih. Di sini terbentuk 1. Kan awalnya belum ada, berarti bereaksinya sebesar 1 molar juga. Nah, di sini berarti bereaksi 1 molar juga. Nah, karena asam kuat, maka bereaksi habis dong. Jadi ion-ionnya. Maka berarti kalau misalkan bereaksinya 1 molar dan habis, berarti awalnya juga 1 molar. Dan ternyata di sini berarti
kalau ceritanya kita ganti 10 cm pangkat 3 atau 10 cm kubik HCl 1 molar. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang biru yang bawah ini, kalau misalkan kita sama, ya pasti sama ya bentuknya kurang lebih. Berarti untuk MRS. Berarti ini 10 pangkat min 1 alias 0,1 molar. Di awalnya belum ada, maka otomatis bereaksi 0,1 molar. Dan bereaksinya di sini HCl-nya ya 0,1 molar juga. Perbandingan koefisien 1:1. Nah, untuk masalah yang setimbang ini karena pasti habis ya, karena terurai menjadi ionnya. Awalnya nggak tahu berapa, tapi bereaksi 0,1 dan habis. Berarti awalnya ya 0,1 molar. Jadi di sini bisa kita rubah sebenarnya kata-katanya kalau kita udah tahu informasi yang di sini. Jadi 10 cm pangkat 3 HCl 1 molar, HCl 1 molar itu ditambahkan dengan berapa nggak tahu berapa air. Jadinya berarti 10 ditambah X cm kubik HCl yang 0,1 molar. Makanya ketika ditambahkan air pH-nya dia turun ya. Harusnya mungkin asam kuat itu 0, malah dia turun jadi 1 dan seterusnya. Bisa jadi 2 mungkin aja. Tergantung yang ditambahin airnya berapa banyak. Bisa jadi karena berhubung asamnya dikit banget ya kan. Terus kita tambahkan air saking banyaknya, maka tingkat asamnya itu malah jatuhnya hilang atau pudar. Nah, jatuhnya tuh sama kayak kalian mencampur minuman. Kalau misalkan rasionya nggak pas, udah pasti melebihi di suatu cairan tertentu, of course udah pasti rasa yang satunya lagi itu hilang. Ya. Oke, jadi ini untuk nomor 14-nya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk soal nomor 14-nya dan kita lanjut ke nomor 15. Jika di kondisi awal tuh ternyata di sini dikasih tahu bahwa 10 cm kubik HCl 0,1 molar ini ternyata ditambahkan 90 cm kubik air. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa si HCl ini akan bervolume total adalah 100 cm kubik dengan HCl yang pasti lebih rendah daripada ini. Cuman kita nggak tahu kira-kira berapa molar di sini. Ya udah, konsep dasarnya adalah N sebelum itu sama dengan N sesudah. Nah, karena ada M sama V, maka untuk mencari N-nya itu kita pakai rumus M kali V. Jadi, M1 dikali dengan V1 sama dengan M2 dikali V2. Nah, ingat, karena berhubung di sini adalah asam ini kalau misalkan emang nggak mau repot, karena berhubung ini yang berubah adalah asamnya, maka kita mau nggak mau ya harus cari tahu untuk HCl 0,1 molar itu H plusnya berapa. Jadi di sini aja langsung HCl itu terurai menjadi H plus ditambah Cl min dan mula-mula reaksi setimbang atau sisa ini 0,1 molar dan karena kita tahu bahwa ini habis maka bereaksi 0,1 molar dan H plusnya bereaksi 0,1 molar. So terbentuklah 0,1 molar HCl. Nah, kemudian ini berarti ini 0,1 dikalikan dengan V1-nya adalah 10 sama dengan M2-nya adalah X. Nah, di mana untuk HCl yang kedua ini terurai menjadi H plus tambah Cl min dan mula-mula reaksi setimbang atau sisa awalnya itu nggak tahu, so kita bilang X aja dan karena habis maka bereaksi sebesar X. Di H pun juga sama, di H plusnya maka H plusnya akan terbentuk sama dengan konsentrasi HCl yang awalnya dan volumenya di sini 100.
Maka di sini 0,1 kali 10 kan 1 sama dengan X dikali 100. Maka X-nya adalah 1 per 100. Berarti X-nya adalah 0,01 molar. Atau X-nya sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Nah, berarti di sini kita bisa masuk 0,2, 10 pangkat min 2 atau 0,01. Ini 0,01, 0,01, dan ini 0,01. Nah, permasalahannya adalah kita disuruh ngitung pH larutannya berubah dari berapa sampai berapa. Nah, di sini kita hitung untuk si yang HCl yang 0,1 molar itu berapa pH-nya. pH sama dengan min log H+. Nah, untuk H plusnya ini kita udah punya informasi ya kan di sini. Makanya kenapa ini nggak usah ribet-ribet nyari H plusnya berapa. Berarti min log 10 pangkat min 1 berarti pH-nya 1. So di sini yang pH-nya 1 jawabannya cuma antara A, B, C, dan E. Dan ini udah pasti fix salah ya untuk yang D. Dan kemudian untuk si HCl yang yang 100 cm kubik dengan X molar atau 0,01 molar, berarti pH sama dengan min log H+. Tapi ternyata H plusnya udah ada dari reaksi ini nih, 0,01 alias 10 pangkat min 2. Maka jawaban untuk pH-nya sama dengan 2. So, pH larutannya berubah dari 1 menjadi 2. Jadi jawabannya adalah yang A. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Seperti itu ya. Oke, jadi nomor 15 jawabannya A. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita hapus dulu untuk nomor 15-nya. Dan kita lanjut ke nomor 16. Nah, seperti ini. Untuk soal nomor 16-nya, katanya larutan 50 ml H3PO4 direaksikan dengan 60 ml NaOH2 0,2 molar menurut reaksi berikut. Nah, yang ditanya adalah reaksi yang tersisa itu siapa? Nah, ini cuma nanya reaksi yang tersisa berapa ya. Alias ini jatuhnya tuh ditanya adalah reaksi pembatasnya itu siapa. Reaksi pembatasnya siapa dan yang sisa siapa. So, di sini kita harus tulis ulang dulu. Persamaan reaksinya adalah H3PO4. Tapi karena berhubung kita nggak terlalu fokus ke bentuk zatnya, kita nggak tulis juga nggak apa-apa. Na3PO4 ditambah dengan H2O. Nah, karena di sini belum setara nih. Cuman ingat, dibiasakan kalau ada reaksi ya, kalau ada reaksi itu setarakan sendiri. Mau nggak mau ya, karena takutnya ngibulin nih. Kayak misalkan udah setara karena nggak dikasih tahu, misalkan nih belum setara nih tapi nggak dikasih tahu, biasanya sering ke skip tuh. Nah, ya udah, berarti di sini yang belum lengkap adalah si Na-nya ya, karena di kiri 1 di kanan 3. So berarti di sini bisa kita tembak 3 ya, kita tembak 3. Oke, ini kita tembak 3 untuk NaOH yang ada di sini. Nah, berarti ada lagi yang kurang. Nah, ternyata hanya di sebelah kiri ini 6, di sebelah kanan 2. Berarti kita tembak 3 juga ya. Sama-sama kita tembak 3 nih di H2O-nya. Dan kita cek untuk O-nya ini apakah emang sudah pas juga. Untuk O-nya di sebelah kanan tuh 7 ya kan, 4 tambah 3. Di sebelah kiri 4 tambah 3. Oke, sudah pas. Nah, terus kemudian ini RS. Nah, ternyata di sini ada 2 informasi. Yang pertama yang ini. Nah, dari sini kita punya informasi, ingat, karena berhubung ini volumenya beda, terus konsentrasinya pun juga beda, pasti yang di sini dihitung tuh sebenarnya emang aslinya tuh mol aja. Cuman kalau emang misalkan ada keadaan tertentu tuh, misal mol itu bisa diganti dengan konsentrasi langsung juga nggak apa-apa. So bisa di sini kita lanjutkan dengan N sama dengan M kali V ya, dalam satuan liter. Nah di sini karena berhubung kita lihat satuannya ternyata dalam bentuk mol, ya M berarti sesuai juga ya.
Karena kalau misalkan nanti kalian hitung, kalian nggak wajib rubah dalam bentuk mol juga nggak apa-apa. Kayak misalkan di sini dimasukin langsung dalam bentuk 50 dikali 0,1, jawabannya adalah 5 milimol. Boleh. So ini 0,1 dikali dengan 50 per 1000, maka N-nya sama dengan, ini coret 1 berarti 0,5 dibagi 100. Maka jawabannya adalah 0,05 mol ya. 0,005 mol. Nah, kemudian untuk si NaOH, nah di sini berarti N sama dengan M kali V dalam satuan liter. N sama dengan 0,2 dikalikan dengan volumenya adalah 60 per 1000. Berarti N-nya sama dengan 0,2 dikali 6 dibagi 100 ya. Jadi 0,2 dikali 6 itu kan 1,2. Kalau dibagi 100 itu adalah 0,012 ya. 0,012 mol. So tinggal kita masukkan ke sini. Nah, katanya siapa nih? Ininya 0,005 mol. Terus kemudian di sini itu 0,012 mol. Nah, kalau sama ya kan, mungkin bisa aja habis. Tapi caranya nggak gitu. Jangan sampai lupa tahap bagi mol dengan koefisiennya. 0,012 dibagi 3 itu adalah 0,004. Sedangkan ini kalau misalkan dibagi dengan koefisiennya ini 1, berarti 0,005 dibagi 1 adalah 0,005. Dan pilih yang paling kecil di antara mereka berdua. Nah, ternyata yang paling kecil itu adalah yang bagian sini nih. Berarti bisa kita katakan bahwa yang paling kecil ini adalah yang akan apa? Yang akan habis ya. So di sini itu berarti bereaksinya 0,012 ya. Karena habis. So di sini bisa kita katakan karena berhubung ditanya adalah yang reaksinya. So ini nggak usah dimasukin juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau include nanti aja juga boleh. H3PO4-nya karena ini 3 ini 1, maka di sini 0,004. Maka sisanya adalah 0,001 mol. Dan kalau di sini Na3PO4-nya berapa? Ya 0,004, awalnya nggak ada. Untuk 3H2O itu adalah 0,012, sehingga terbentuklah 0,04 mol Na3PO4 dan 0,012 mol H2O. Nah, di sini jawaban yang benar adalah ya, yang tersisa adalah 0,01 mol H3PO4 ya. Jadi jawabannya nomor 16 adalah yang A. Seperti itu. Kalau NaOH-nya habis, maka bisa kita pastikan untuk N yang B sama D ini udah pasti salah ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus dulu untuk nomor 16-nya dan kita lanjut ke nomor 17. Diketahui persamaan kimia sebagai berikut ya kan. Ini saya naikin aja. Nah, berikut yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Oke, ini langsung aja saya kopas. So, di sini ingat asam basa konjugasi itu kalau secara konseptualnya adalah donor dan aseptor H+. HCOOH berubah menjadi HCOOH2+, itu kan bertambah protonnya, bertambah H-nya. Akibat dari apa? HNO2-nya ini ngasih H+-nya ke si HCOOH. Nah, HNO2 ini kehilangan dong H+-nya, makanya jadi NO2. Seperti itu. Dan kalau di sebelah kanan, kalau kita balik, HCOOH2 plus ini, supaya jadi HCOOH, dia apa? Melepaskan H+-nya 1 dan diberikan kepada NO2. Sehingga NO2 ini, NO2- akan terbentuk menjadi HNO2. So, kalau misalkan nanti mau dihubungkan ya begini hubunginnya. Nah, terus kemudian kalau misalkan ini kita tahu bahwa
yang menerima itu adalah basa dan donor itu adalah asam. Nah, kebalik ya, yang ngasih itu adalah asam. So, ini adalah asam, ini adalah basanya, dan ini adalah berarti ini adalah asam konjugasi dan ini adalah basa konjugasi. Nah, so kalau misalkan untuk basa di sini ke asam konjugasi itu pasti bertambah 1H. Di sini berkurang 1H. H plus ya. Ya udah, berarti berikut ini yang merupakan pasangan asam basa konjugasi. Hati-hati, asam basa konjugasi. Berarti asamnya dulu yang disebut baru basa. Nah, berarti jawabannya HNO2 dengan NO2. HNO2 dengan NO2. Coba ada nggak HNO2 dengan NO2? Tapi kalau pas dilihat ini, kok pasangannya aneh ya? Karena nggak mungkin dong HCOH saya pasangin dengan HNO3, salah. Ini pun juga sama. Masa hubungannya adalah HCOH dengan NO2, salah. Terus ini juga salah, kemudian ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Cuman berarti kemungkinan besar ini bukan asam basa konjugasi, tapi basa asam konjugasi. Ya ketukar ya. Ini basa, ini asam konjugasi. Seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah B dan sesuai dengan soalnya, dengan jawabannya yang ada di KJ. Be careful ya. Untuk yang memberikan proton itu adalah asam dan yang menerima itu adalah basa. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya untuk soal nomor 18 ya. Jadi tadi nomor 17 tuh bisa dikatakan bonus ya karena emang jawabannya aslinya nggak ada. Cuman kalau kita ganti soalnya jawabannya ada. Oke, so untuk nomor 18 soalnya adalah senyawa HClO4 dapat bersifat asam maupun basa. Reaksi berikut yang menunjukkan bahwa HClO4 ini bersifat basa itu yang mana? Nah, jadi kita tahu bahwa kalau misalkan dia bersifat berarti begini ya. Dia ada di tengah-tengah alias amfoter. HClO4 tuh bersifat amfoter sebenarnya. HClO4 ini bersifat amfoter. Nah, di mana dia akan bertindak sebagai asam dan ini ada asam dan pasti ini adalah pasangannya basa konjugasinya. Terus dia bertindak sebagai basa dan ada pasangan asam konjugasinya. Nah, di mana kalau misalnya dari asam ke basa konjugasi itu berkurang 1H plus, ya berkurang 1H, dan kalau untuk basa ke asam konjugasi itu bertambah 1H. Karena kita tahu bahwa basa itu menerima proton kan, atau menerima H plus, makanya dia bertambah 1H. Nah, sekarang kalau HClO4 itu kalau misalkan kita buang hanya satu menjadi apa? Ya menjadi ClO4 min. Nah, sedangkan kalau hanya nambah satu jadinya H2ClO4 plus. Kalau ditambahin lagi hanya jadinya H3ClO4 2 plus. Cuman karena berhubungan sampai sini ya udah begini aja. Nah, berarti kita tahu bahwa kalau misalkan HClO4 ini bertindak sebagai basa, pasangannya adalah ini dengan ini. HClO4 menjadi H2ClO4. So, jawabannya adalah yang E. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Seperti itu, ya. HClO4 ini kalau dia basa adalah berubah menjadi H2ClO4+. Di notes ya. Atau kalau enggak ya kalian nyoba satu-satu. Cuman ternyata pas kita cek misalkan dari A sampai D HClO4-nya ini berubah menjadi ClO4 min. Nah, karena berhubung ya. Jadi dari semua misalkan nih HClO4 ditambah dengan sesuatu. Jadi membentuk reaksi kesetimbangan menjadi ClO4 min ditambah sesuatu dan saya nggak peduli karena kan saya mau bahas HClO4 nya aja. Nah, ternyata laju
laju protonnya itu ini berkurang kan, makanya dia berkurang karena memberikan nih si protonnya ini ke yang ada di sini. Ini juga sama, CL4 min supaya H jadi HCl4 dia harus menerima H plus dari yang kita tidak pedulikan. So berarti kalau kayak gini gimana dong? Ya ini akan bersifat sebagai asam, ya. Ini akan bersifat sebagai asam dan ini akan bertindak sebagai basa. Yang ini akan bertindak sebagai basa konjugasi, ini bertindak sebagai asam konjugasi. Jadi sebenarnya ini udah ketahuan ya, karena hasilnya sama, ini hasilnya beda, dan karena nggak mungkin dong kalau kita jawab A, kalau kita jawab A, berarti kalau ini benar, otomatis B, C, D juga benar. Karena kan yang kita bahas kan cuma HCl4-nya doang. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 18. Jadi kalian kalau ngerjain asam bromofluor itu kalian kalau emang bisa hafal pasangannya ya bagus. Nah, cuman kalau nggak hafal, kira-kira bisa nggak sih ini berkurang hanya atau bertambah hanya? Itu nggak apa-apa. Oke, lanjut nomor 19. Perhatikan persamaan kimia berikut. Nomor 19 itu adalah H plus ditambah dengan H2O menjadi H3 plus. H3O plus. Kira-kira di sini yang berdasarkan teori Lewis, ya wajar sih ya, pasti ini teori Lewis. Kira-kira ini kita pasangkan mana dengan mana? Nah, ini kita pasangkan H2O dengan H3O plus. Di mana di sini bertambah 1 H plus. Ya, bertambah bertambah. Dia bisa jadi plus karena apa? Dia melepas elektron kan. Nah, melepas elektron. Nah, dia melepas elektron artinya apa? Di sini ada jalur PEB-nya. PEB-nya itu dari pasangan elektron bebasnya itu dari H2O ke H+. So bisa kita katakan kalau PEB itu beda, kebalikan dari proton ya. Kalau misalkan yang donor itu asam, yang akseptor itu basa, maka di sini adalah yang akseptor itu akan bertindak sebagai asam, ya, dan yang donor itu akan bertindak sebagai basa. So ion H+ adalah asam, dan udah ini terbentuk jawabannya yang A untuk nomor 19. Dan sesuai juga dengan kunci jawabannya. Kalau untuk yang B ini udah jelas salah ya, karena basa, ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Seperti itu ya. Oke, last untuk yang PG, untuk nomor 20. Nomor 20 itu soalnya adalah suatu larutan asam metanoat 0,1 molar memiliki pH sekian. Derajat ionisasinya ini berapa sih? Nah, derajat ionisasi itu adalah, itu kan terurai per mula-mula. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung H plus itu sebenarnya bisa pakai alfa dikali MA ya. Karena emang dasarnya seperti ini. Atau kalau enggak, intinya gini ya, ada rumus seperti ini. Nah, sekarang, kalau ini asam metanoat nih, berarti ini kita anggap, karena berhubung kita nggak tahu ya, karena kan ini untuk mencari H plusnya kita nggak bisa pakai. So di sini untuk mencari H plusnya ya bisa dipakai dong, kan dari pH sama dengan min log H plus. Nah, so berarti karena ini 2 min log dari H plus, maka bisa kita simpulkan bahwa H plusnya ini adalah 10 pangkat min 2 molar. So tinggal kita masukkan ke sini 10 pangkat min 2 sama dengan alfa dikali MA-nya adalah 10 pangkat min 1. Maka alfanya adalah 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1. So kita peroleh derajat ionisasinya adalah 10 pangkat min 1. Karena apa? Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Min 2 dikurang min 1 adalah min 1. Ya. Jadi
atau alfanya kalau dalam bentuk desimal ini adalah 0,1. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Nah, atau kalau kita pakai konseptual bisa ya. Kita tahu bahwa asam metanoat itu atau asam format ya, atau HCOOH itu akan terurai setimbang menjadi HCOO- ditambah dengan H+. Nah, di sini mula-mula atau di sini saya hapus dulu ya untuk nomor 19-nya karena emang udah lewat. So, untuk nomor 20 supaya biasa coret-coretan, ya saya coret-coretannya di atas aja. Nah, ini mula-mula reaksi setimbang atau sisa. Nah, awalnya ini 0,1 molar nih. Cuman karena berhubung ini terionisasi sebagian, so bisa kita make sure bahwa ini ada sesuatu nilai. Tapi apakah kepake apa enggak? Nanti lihat aja. Nah, ternyata di sini kalau kita mau nyari yang terurai berapa, ya kita harus tahu minimal yang di sebelah kanan yang berarti. Karena kalau di sebelah kiri ini cuma satu reaksi doang. So, di sini berangkat dari pH sama dengan 2. Ternyata pH sama dengan 2 ternyata ketemu nih. H plusnya 10⁻² nih. Atau 0,01. Ini 0,01 molar. Maka karena awalnya nggak ada, maka bereaksi 0,01 molar dong. Karena awalnya nggak ada, tiba-tiba terbentuk 0,01 molar, berarti bereaksi 0,01 molar. So, di sini juga kita nggak peduli karena nggak kepake. Ini pun juga nggak kepake. Karena di sini 0,01 molar koefisiennya 1, maka HCOH ya pasti ini 0,01 juga yang bereaksi. Nah, kemudian kita lanjutkan seperti apa? Nah, yang kita lanjutkan adalah di mana untuk mencari alfa itu adalah terurai per mula-mula. Jadi alfa sama dengan 0,01 per 0,1, ya jawabannya langsung ketemu 0,1. Jadi jawabannya yang C juga. Dan jawabannya ternyata sesuai dengan yang ada di kunci jawaban. Ya. Jadi jawaban derajat ionisasinya adalah 0,1 atau 10⁻⁻1. Oke. So, kita lanjut ke yang versi esai ya.